Puji Tuhan, selamat siang jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita belajar mendengar renungan firman Tuhan pada siang ini. Dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kita bisa mengerti. Firman Tuhan saya lanjutkan tentang mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Yang kedua, mengapa pemuji ini berkata, kuserahkan segenap seluruh hidupku kepada Tuhan? Karena yang pertama, pemuji ini percaya berdasarkan Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Si pemuji ini juga yakin apa kata-kata Raja Daud, aku tidak akan takut. Dan sekarang yang kedua, mengapa pemuji ini bisa menyerahkan lewat pujiannya kepada Tuhan? Kuserahkan hidupku kepadanya. Karena yang kedua, si pemuji yakin, tidak bimbang, tidak ragu bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang di surga, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dalam mengajar doa Bapa kami. Dan si pemuji tahu diperkuat juga dengan kitab Roma, sampai kita bisa berkata, ya Bapa, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Coba ini kita baca Galatia 4 ayat 6. Puji Tuhan. Galatia 4 ayat 6. Berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Puji Tuhan. Inilah ayat yang membuat si pemuji yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang di surga. Dan si pemuji tahu firman Tuhan di dalam Lukas berkata, Lukas 11 ayat 11 sampai 13, Bapak yang jahat di atas muka bumi ini kalau anaknya minta ikan, minta telur, tidak akan diberi kalau jengking atau ular, tidak. Apalagi Bapak yang baik yang di surga, lebih-lebih memberikan yang baik. Roh Kudus akan diberikannya kalau kita minta kepada Dia. Ini pegangan si pemuji. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua yang menjadi makin mantap, bahwa Bapa yang di surga bukan baik aja, tetapi Dia sangat mengasihi. Tuhan Yesus sebagai Bapa yang baik dan sangat mengasihi. Contoh kisah di dalam anak bungsu yang terhilang. Kita tahu bahwa anak bungsu itu pergi meninggalkan rumah, pergi meninggalkan keluarga, pergi meninggalkan kerjaan bapaknya, pergi untuk menuruti keinginan hatinya. Dia pergi menurut jalan kebenarannya sendiri. Tapi gimana sih Bapak? Walaupun keadaan anak seperti ini, Bapak ini tetap menanti, menunggu. Entah berapa bulan, entah berapa tahun. Tapi pada satu saat di dalam Lukas 15 berkata, dari jauh Bapak melihat. Oh, dia tahu persis. Walaupun bentuknya berubah 180 derajat sekalipun, dia tahu persis itu adalah anaknya yang datang. Dia turun, dia lari, dia peluk itu anak, dia cium itu anak. Dia tidak merasakan bau yang tak sedap karena kasihnya kepada anak. Dan si anak dibawa kembali ke rumah. Di situ dia diganti jubah, dikasih sepatu, bahkan dikasih cincin sebagai meterai bahwa dia adalah anaknya. Puji Tuhan. Dan diadakan pesta. Inilah Bapak yang sangat baik dan sangat mengasihi anaknya. Hal ini diketahui oleh si pemuji dan percaya dan dipercayai bahwa Bapa yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah Bapa yang baik dan sangat mengasihi.
dengan keadaan apapun Bapa itu sangat mengasihi. Dia mengadakan sukacita, pesta luar biasa. Dia mengadakan pesta luar biasa. Mengapa? Apa kata Bapa? Ini yang patut kita lihat. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Mari ayat ini kita renungkan bersama-sama dalam pengertian sesuai yang kita ngerti. Inilah Bapa luar biasa. Bapa bersukacita kalau ada orang yang mati rohani kembali hidup rohaninya. Bapak bersukacita kalau ada anak-anak yang terhilang tapi boleh kembali lagi kepada Bapak. Bapak itu bersukacita luar biasa. Pengampunannya Mazmur 32 luar biasa. Bapak itu mengampuni, menutupi, dan tidak memperhitungkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan manusia, istimewa anak-anaknya. Sebab dia sangat mengasihi. Sebab itu Mazmur 104 berkata, 144 berkata, berbahagialah orang, berbahagialah bangsa yang Allahnya itu Tuhan adanya. Puji Tuhan, inilah renungan pendek. Kita berbahagia karena kita kenal Bapa yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan